Selamat malam Washington DC, selamat pagi Indonesia. Gaby di Chevy Chase, Rina di Virginia, dan Ella saat ini sedang di Cibubur. Jumpa lagi di episode ke-35 bersama Kang Afif Priyatna Part 2, konduktor kawakan dengan prestasi luar biasa. Selamat menikmati kebersamaan keluarga ditemani video radio Salt and Pepper Washington DC melalui Zoom dan YouTube Live. Silakan subscribe, like, comment, and share.
Hello, 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 hello. Video Radio Salt and Pepper episode ke-35. Ting tong. Ella di Jakarta, Rina di Virginia, dan Gaby di Chevy Chase. Good evening Washington DC, good morning Indonesia. Selamat malam Washington DC, selamat pagi Indonesia. Salam jumpa dengan semua di mana saja berada. Anda bersama Video Radio Salt and Pepper Washington DC live. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menuju ke seberang. Kalau ada umur kita panjang, mari kita lanjut berdendang. Pemirsa, mari kita lanjut dengan obrolan bersama Afif Priyatna Part 2. Dan kali ini kita akan mendengar cerita-cerita di balik layar. Siapa sajakah tokoh-tokoh penting di balik kesuksesannya? Simak ya paparannya secara eksklusif hanya di Video Radio Salt and Pepper Washington DC. So, pemirsa kesayangan, sekali lagi selamat menikmati kebersamaan keluarga ditemani Video Radio Salt and Pepper Washington DC melalui YouTube Live. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Klik dulu ya tanda subscribe-nya, kemudian bunyikan loncengnya. Ting tong. Terima kasih pemirsa dan enjoy the ride with Video Radio Salt and Pepper, Washington DC. Hari merdeka
saya belum habis pikir gitu. Dan tiap kali ngelihat video-videonya, saya udah lama sebetulnya ngikutin The Resonance gitu, perkembangannya. Terus yang uniknya di sini ya, kalau saya dulu belajar dari kecil tuh, kalau paduan suara itu kan untuk masuknya aja kayak tentara. Terus berdirinya harus tangannya gini kan. Gitu. Saya ingat banget Serius. tapi Serius ya? iya serius banget gitu. Terus tapi ini kok Batavia Madrigal Singers juga The Resonance tuh selalu ada gerakannya dan semuanya unik. Sepertinya ada koreografi yang dibuat secara teratur gitu. Itu gimana sih, kenapa harus begitu? Kok beda dengan paduan suara yang sebelumnya gitu, yang zamannya saya waktu masih kecil gitu. Why did you do that gitu? Ya, kan waktu saya dulu juga salah satu alasan saya kenapa mau menekuni bidang koral atau paduan suara ini, saya melihat potensi. Jadi dulu berkaitan dengan image orang Indonesia tentang paduan suara gitu. Jadi pada saat itu tuh image paduan suara tuh ya kalau nggak acara 17-an TVRI gitu ya, kan tetap tanggal 17 tuh ada tuh lagu-lagu nasional tuh ya. Atau ini adalah milik satu agama tertentu gitu. Jadi sepertinya si choir itu memang satu musik yang sudah punya image yang seperti itu gitu. Nah, saya yakin padahal sebetulnya begitu saya dengar sini, begitu dengar itu banyak sekali lagu-lagu pada saya itu masih klasik ya. Jadi lagu-lagu klasik yang sebetulnya tidak sama sekali bukan milik agama tertentu ataupun yang bukan lagu-lagu nasional gitu. Jadi waktu itu saya dengar Schubert, Schumann, yang lagu-lagunya klasik gitu ya, itu waktu di awal-awal ya saya seneng banget gitu. Jadi, nah itu waktu saat itu saya langsung ini yang harus kita kenalkan ke orang-orang Indonesia gitu. Ini harus kita pelajari dan orang tuh harus tahu bahwa paduan suara itu sebenarnya nggak cuma itu gitu. Nah belakangan kita kan ikutan kompetisi di luar gitu, ada kategori folklore, ada kategori ini itu ya makin terbuka wawasan saya dan juga teman-teman bahwa gila ternyata ini sebenarnya kalau di kompetisi itu juga paduan suara itu kategorinya banyak gitu loh, dan possibilities-nya itu juga banyak gitu untuk mengeksplorasi paduan suara ini gitu. Jadi nah karena memang kita itu ikut dulu pertama kali di Belanda dengan Unpar gitu ya. Dulu tuh kita ikut kategori folklore tuh masih yang datang tuh masih polos gitu, nggak pakai koreo, nggak pakai apa-apa gitu. Tapi begitu lihat peserta dari negara lain, waktu itu yang kita lihat Filipina gitu. Nah itu kita memang harus akui, memang Filipina tuh memang sudah jauh lebih duluan untuk bidang paduan suaranya ya dibandingin kita. Kita tuh baru mulai ya semenjak Unpar ikutan yang di Belanda itu 95 gitu. Tapi Filipina tuh jauh sebelum itu, dari tahun 70-an mereka sudah sangat malang melintang di dunia paduan suara internasional gitu. Nah, dari situlah dimulai dengan ya lagu-lagu rakyat Indonesia yang akhirnya kita kasih koreografi gitu kan. Nah, itu tentunya memang tuntutan dari lagunya tergantung gitu. Jadi kita ada yang ada lagu-lagu juga yang memang lagu daerah pun ada yang nggak kita kasih koreografi, jadi tergantung lah. Tapi ada juga lagu-lagu yang memang kalau kita kasih koreografi itu akan memberikan nilai tambah gitu dari segini, karena kalau untuk kategori folklore itu ada ada overall secara artistik tuh gimana. Nah itu tuh salah satunya dinilai itu gitu. Nah belakangan tidak lagu daerah pun ya, kalau lagu pop juga pastilah hampir sama kayak lagu daerah ya, kita kalau pakai koreo itu lebih hidup gitu kan. Dan buat penyanyi sebetulnya dengan gerakan itu juga lebih enak nyanyinya, jadi nggak ada tegang, nggak ada tense, nggak ada apa, jadi nyanyi itu lebih rileks sebetulnya, tapi emang lebih ngos-ngosan ya kalau nggak pakai koreo nyanyi. Jadi sambil nyanyi itu capek loh ya. Cuman nggak gampang apalagi segitu banyak ya, orang betul gitu. Tapi sorry tapi ya
apa itu sebagai satu latihan untuk sinkronisasi antara gerakan, nyanyi segala macam, bagus banget sebetulnya buat penyanyi gitu. Nah, terus pada belakangan tren mungkin setelah 2015 gitu ya, lagu-lagu kontemporer pun sekarang banyak yang komposer yang pakai gerakan ini di situ dan ditulis gitu. Jadi itu loh salah satu perkembangan musik paduan suara memang melibatkan koreografi gitu. Jadi sebetulnya bukan kita aja sih yang melakukan itu gitu, banyak paduan suara lain juga gitu. Cuman memang kala kita udah duluan aja gitu. Jadi kayaknya kita yang ini gitu ya. Tapi sebetulnya sekarang tuh koreo tuh semacam satu satu paket lah ya. Tapi ini kalau boleh saya cerita juga, ini yang bisa kayak gitu cuma kita orang Indonesia atau mungkin karena konduktor atau komposer sahabat saya cerita gitu. Dia bilang itu ada kurs Spanyol katanya. Itu mencoba untuk pakai koreo. Aduh udah deh. Itu fals, koreonya fals gitu. Jadi ribet. Koreonya fals, bukan suara yang fals ya. Jadi dia bilang, udah saya sih angkat tangan kalau udah ada orang-orang Eropa, orang Amerika tuh melakukan dituntut untuk melakukan yang sama seperti yang Indonesia lakukan, mereka menyerah. Gitu. Jadi itu. iya, jadi Asian koreo apa? Nah, Asian Korean itu kan Asia, juga Asia. mirip Ya, Asia pada umumnya bisa. Tapi itu Korea yang minimalis ya. Nah itu mungkin orang Asia tuh rada bisa. Jadi dia membandingkan untuk lagu-lagu yang khusus, yang misalnya kayak lagu-lagu daerah kayak Janger gitu tuh kayaknya kalau orang lain kayaknya udah nggak bisa. Itu cuma Indonesia yang bisa gitu. Wow. Yang gerakannya luas gitu-gitu tuh. Ya, Kira-kira kenapa itu? Gerakan mungkin ya karena mungkin itu udah dalam darah orang Indonesia ya. Nah, saya juga nggak bilang orang Indonesia semuanya juga luas gitu ya. Itu juga ada juga, kita juga yang kayak robot-robot juga ada gitu. Jadi cuma karena kita punya pelatih, karena kita ada yang mengerti. Nah, itu yang mungkin yang bisa mengarahkan. Mungkin di sana juga kalau ada yang melatih dan bisa mengarahkan juga bisa sih mungkin gitu. Cuma ini cuma komentar spontan dari teman saya itu bilang, ini dengan lagu yang ini katanya saya lihat, katanya itu aduh saya menyerah katanya, kalau orang Indonesia katanya udah ngikutin sih nggak bisa katanya gitu. Terus saya juga melihat ada lagu Indonesia yang populer juga, itu lagu modern ya, karena Ken Stephen itu yang pernah dibawain BMS waktu kompetisi di Tolosa, dan itu sudah ditonton jutaan banyak orang di YouTube. Nah rupanya juga dituriu sama choir Amerika. Jadi waktu saya lihat simposium di Amerika itu, di California, saya lihat tuh choir itu, terus dia ternyata pakai gerakan itu juga ngikutin kita. Jadi emang ada high juga. school, iya. Saya nonton itu yang high school di California ya, yang nyanyi Janger. Kayak musical. Ya itu lagu Hentakan Jiwa dari Ken Stephen itu dibawain ya dengan koreo yang seperti kita lakukan gitu. Cuman memang beda ya. Itu ya, kalau nari juga udah mulai jadi ada darahnya di kita untuk nari, untuk nyanyi itu Indonesia tuh kayaknya gitu. Meskipun ada juga yang kita juga, anggota kita yang fals, yang narinya juga ada gitu. Jadi tapi ya karena kita latih pelan-pelan gitu ya, mereka bisa gitu. Iya. Itu sangat eye catching buat saya waktu saya pertama kali melihat ada sebuah paduan suara dengan koreografi. Dan waktu itu ketika kalian pertama kali saya lihat live di sebuah gereja waktu itu, Kang Afif. Jadi kalian itu tidak berdiri di depan, tapi di samping kanan kiri dan di tengah, dan dengan arsitektur akustik yang waktu itu sebegitu bagusnya, sehingga saya waktu itu mungkin Mita ingat saya bilang kalian suaranya seperti suara malaikat, and that's the truth. Saya ingat banget, dan saya masih ingat banget komentar saya.
proses demi proses Ya. terus berlanjut dengan perkembangan juga, betul. ya kan? Ya. Akhirnya ada apa namanya lebih kreatif, jadi ada Mhm. koreografi dicampur Mhm. juga melibatkan banyak Betul. orang, melibatkan kru. Mhm. Jadi banyak dalam hal ini banyak yang terlibat ya, Kang Afif Iya, ya. iya, Nah, iya, betul. kira-kira Ya. siapa-siapa aja yang berjasa dalam karirnya Kang Afif gitu sehingga menjadikan Kang Afif yang seperti sekarang ini. Kan dari misalnya Aha. sejak sekolah, terus melalui Ya. masa-masa pembentukan BMS yang pertama kali, Ya. kemudian menang, sukses, dan sampai saat Mhm. ini ada Resonance Children's Choir yang juga sangat melekat di hati para pecinta dan pemerhati musik. Iya kan? Mhm. Iya. Jadi dan mengapa mereka berjasa bagi menurut Kang Afif gitu loh. Coba deh. Ya tentunya orang tua saya yang nomor satu sih. Jadi saya nggak kebayang kalau misalnya orang tua saya modelnya yang tidak mengerti saya, maunya mengerti mereka gitu. Kayak misalnya, udah kamu jadi arsitek aja ngapain gitu-gitu kayak bisa gitu Iya. kan ada tuh. Nah ini kan Iya. orang tua saya modelnya yang dia tahu saya Open. sukanya di situ, dia udah asal kamu serius gitu. Ya itu nomor satu. Ya terus kakak saya juga sama gitu dari waktu saya ingat banget tuh waktu sekolah tuh kan susah ya tuh di Austria itu saya dapat profesor tuh yang luar biasa galaknya gitu. Jadi saya selalu sharing sama kakak saya itu yang jadi akhirnya menguatkan saya gitu kan. Terus udah gitu tentunya teman-teman saya waktu di Unpar yang dimana teman-teman saya waktu di PSN Unpar itu sampai sekarang tuh masih mensupport saya dan mereka-mereka ini yang akhirnya juga menjadi pendiri BMS gitu. Itu teman-teman saya di Unpar waktu jadi tahun 87 ya, Mita gitu. Ya itu tuh Mita, Nuni, Rilwan, Teddy itu sahabat-sahabat saya di PSM Unpar yang selalu bersama-sama sampai pindah ke Jakarta yang akhirnya kita mendirikan Batavia Madrigal Singers gitu. Ya tentunya saya mempunyai keputusan yang mantap, akhirnya saya bilang saya pilih bidang musik itu sebetulnya ada kompornya, tuh ada provokatornya, ya, yaitu sahabat saya Lendi Sudarno atau Iswargia Renadi Sudarno yang sekarang punya sekolah Jakarta Conservatory of Music ya. Itu teman seperjuangan sebetulnya. Jadi ikut kompetisi bareng, ikut les piano bareng sama Pak Urip dulu. Nah, itu yang dia tuh yang Fip, kamu tuh kayaknya ada bakat di conducting gitu. Kamu udah di sekolah aja gitu. Nah, dia sendiri sudah murtad lebih dulu. Jadi dia juga arsitektur ITB. Nah, arsitektur ITB tapi dia lulus nggak jadi arsitek. Nah, sebetulnya saya tuh taunya tuh nyuri-nyurinya tuh nyuri-nyuri info tuh dari dia gitu. Jadi dia tuh pernah kerja di biro arsitek gitu. Jadi setelah lulus tuh dia kan lulus lebih dulu. Nah, kerja dulu kalau nggak salah di ini, tapi dia cerita gitu bahwa satu gajinya nggak sebanyak kalau kita ngajar atau dia main piano, terus gitu. Kedua dia bilang nggak sih, akhirnya dia quit dan akhirnya jadi musisi gitu. Nah itu yang jadinya itu juga saya jadi istilahnya terinspirasi oleh dia gitu. Jadi saya juga ngapain gue juga ngapain jadi arsitek gitu segala macam gitu. Tapi mudah-mudahan arsitek jangan pada marah di sini gara-gara saya. Jadi terprovokator. Betul, terprovokator dan yang paling penting adalah bahwa dia melihat potensi gitu. Dia melihat potensi kamu tuh kayaknya seneng gitu di ini. Kan saya juga kan waktu itu les piano ya gitu. Ya. Tapi kayaknya kamu jadi ini aja. Dan kemudian saya udah mulai di Unpar, udah mulai melatih dan saya memang melihat kalau saya menjadi musisi, kalau jadi pianis saya udah telat gitu. Usia saya pada saat itu udah 25-an gitu dan saya juga main piano tapi kayaknya basic saya sebagai pianis meskipun saya kecil tapi mendapat pendidikan piano yang betul-betul sesuai dengan syarat-syarat menjadi pianis harus main Bach, Mozart segala macam itu saya kayaknya udah telat gitu karena saya banyak kan waktu kecil banyak main lagu aja, nggak banyak etude, nggak banyak sonata kayak gitu. Jadi ya memang ini conducting nih yang paling pas. Nah itu Lendi itu yang provokasi saya gitu. Nah setelah itu ya tentunya Reika ya sahabat saya di Austria dia yang
menemani saya waktu saat sulit tuh di Austria itu kan, tinggal di Austria itu nggak gampang gitu loh. Ketemu orang-orang tuh yang snob banget, orang sana tuh kan sekarang agak beda. Mereka sudah sadar bahwa kita orang Austria juga butuh orang lain gitu. Kalau dulu tuh bener-bener kayaknya kita datang ke sana tuh, waduh, bener-bener kayaknya ya mereka menempatkan dirinya di atas kita lah gitu. Agak seperti itu kesannya dan dingin gitu ya. Nah sekarang waktu saat itu saya tuh betul-betul profesor saya kan luar biasa gualak, itu bukan pakai galak, pakai gualak, itu betul-betul kayak gitu. Dan Reika itu ya kebetulan kita rumahnya, saya tinggalnya di pusat kota dan Reika rumahnya deket juga gitu. Jadi apa-apa kalau misalnya saya mulai kesel-kesel atau mulai saya curhat, telepon, atau udah datang makan sini di rumahnya gitu. Jadi ya kita benar-benar, kalau saya pikir tuh kita perlu teman untuk sharing dan mendengarkan, itu penting banget. Jadi kita tuh rasanya waktu itu ada yang support gitu ya. Dan nah itu selama sekolah saya di sana, dan ketika saya pulang saya mulai ketemu dengan Ibu Tuti Herati. Nah itu juga kebetulan, jadi saya ada kesempatan pada saat itu, harusnya Lendi itu teman saya itu yang ada konser di Marseille sama di Vienna dengan Ibu Trisuci Kamal gitu. Nah Ibu Tuti ini salah satu sponsornya gitu. Nah karena Lendi berhalangan, jadi saya akhirnya main sama Ibu Trisuci gitu. Akhirnya main, nah ketemulah Ibu Tuti ini gitu. Akhirnya setelah pulang jadi kenal baik dan dia melihat saya, terus akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol, bikinlah orkestra itu, Jakarta Concert Orchestra, Ibu Tuti ini dengan Bu Tuti. Nah kemudian belakangan ketemu dengan Ibu Giok Kartono, dan akhirnya Ibu Giok yang sampai sekarang menjadi supporter kami. Dan tentunya yang tidak bisa saya lupakan adalah jasa-jasa guru-guru saya ya, yang waktu Ibu Katrin, guru musik ya, terutama Ibu Katrin, Pak Urip. Nah Ibu Katrin dan Ibu Trisuci Kamal itu berdua itu yang berusaha mencarikan jalan gimana saya bisa sekolah di luar negeri gitu. Gitu pada saat itu. Jadi yang berusaha untuk mendekati orang-orang yang kira-kira potensial untuk mensupport saya dari segi finansial gitu. Akhirnya saya kan dapat juga dari semacam grant gitu dari dari Rotary Club gitu. Nah itu kan gara-gara saya main dengan Ibu Tusi Kamal, terus Bu Katrin juga sama membantu dari banyak banget yang beliau bantu, dan tentunya guru saya yang galak itu yang sebenarnya paling berjasa sebetulnya gitu. Jadi pada saat itu saya sih melihatnya sebagai suatu karena dia tuh bisa tuh teriak-teriak di samping saya lagi ngelatih. Misalnya kita kan ada kelas ensemble ya, kelas ensemble setiap hari Rabu sore gitu. Nah saya kan melatih sebagai konduktor gitu kan. Nah itu di depan saya ada choir-nya yang saya latih ataupun orkestra gitu. Nah, si profesor saya selalu di samping saya, dan selalu baru saya mulai di awal dia langsung teriak, salah, bukan itu gitu. Terus digobrak piano gitu kan. Kamu nggak dengar? Apa yang tadi dulu? Kamu nggak dengar? Terus gitu. Kalau saya lagi dalam proses itu, saya berpikir lama, ini ngapain lagi pikir-pikir lama, cepet putuskan mau yang mana sekarang gitu. Kayak gitu. Dan kebayang. Setiap minggu selama 6 tahun, bayangin nggak sih? Oh my God, itu kayaknya saya kepengen sebut itu nama satu itu, tapi mudah-mudahan saya dapat bocoran, mudah-mudahan nggak salah, terus saya mudah-mudahan mengucapkannya dengan benar. Let's say Profesor Toyering. Betul. Ya ampun, itu Profesor Gunter ya, Gunter Toyering. Ya betul, Gunter Toyering ya. Jadi beliau itu kan emang personalnya tuh apa adanya, jujur gitu. Jadi dia mungkin kalau saya boleh komen, dia sebagai artis mungkin tidak sesukses dibandingkan dengan profesor saya yang di orkestra. Gitu. Nah, profesor saya orkestra itu orangnya diplomatis, ngomongnya tuh, oh iya, Anda tuh sudah bagus, gini. Coba gini. Kalau profesor saya yang satu enggak, kamu nih masih kurang ini, kamu tuh gini, kamu ini, kamu itu gitu. Tapi itu yang membuat saya sekarang
belajar banyak. Dulu saya ingat banget, gara-gara mau pergi satu konser, saya tuh sebenarnya udah jam 4 nih ya, udah jam 4 kurang lebih. Kan kita harus kumpul jam 4 sore gitu. Nah, jam 4 kurang tuh sebetulnya saya tuh on time kan orangnya. Terus gara-gara teman saya ini perempuan, Vip nanti sama tungguin saya ya gitu. Itu gara-gara itu telat. Itu si Profesor Toering itu muarahnya tuh udah kayak langit dibuka dan runtuh semua. Itu karena saya telat gitu. Terus udah gitu, tapi dari situ saya belajar gitu. Dan yang terutama sih bagaimana kita mengisi waktu atau menghabiskan waktu yang tidak sia-sia. Jadi selama proses melatih itu, kita dengan ensemble ini, dia bilang, kamu tuh kebanyakan waktu katanya. Kalau di Indonesia tuh pasti choir kamu tuh punya waktu banyak. Jadi mereka sih nunggu aja kamu mau memutusin apa juga nunggu, waktunya banyak. Soalnya. Kamu tuh berpikir harus profesional. Kalau profesional tuh kita bayar semua penyanyi, kita bayar semua musisi. Kalau kita buang waktu karena kita berpikir lama, itu udah buang-buang duit, dia bilang gitu. Jadi kamu harus pikir bahwa itu memutuskan ini tuh kamu udah bayar mereka, kamu harus dapat banyak juga gitu. Jangan buang-buang waktu untuk berpikir yang nggak berguna gitu. Nah itulah saya jadi ngerti gitu. Tapi itu bahwa saya akhirnya menerima itu tuh tahunan, itu nggak bisa langsung karena yang saya terima pada saat itu dia marah-marah aja terus dan malu. Ya, semua gitu. Dan melalui akhirnya proses. Betul, sahabat-sahabat saya itu sampai dia bilang, Afif, dia tuh sayang sama kamu katanya gitu. Dia tuh sayang sama kamu. Enggak, saya bilang, orang dia benci orang saya dipermalukan seperti ini di depan orang-orang. Ya kamu gitu. Enggak, dia bilang. Dia tuh Erlibdich dia bilang gitu. Karena memang ternyata kalau saya pikir dia nggak ke semua orang seperti itu. Gitu. Iya. Gitu. Tapi caranya dia jadi dia melihat saya tuh orangnya karena dari Indonesia mungkin ya. Jadi kita agak sungkan. Gitu. Kita tuh agak malu gitu, agak mau ngomong tuh kan saya kan kalau misalnya orang salah kan kita nggak langsung kamu salah gitu kan, nggak gitu kan. Maaf ya, itu coba bagian maaf gitu-gitu kan, itu kan butuh waktu berapa detik tuh ngomong gitu. Nah itu dihitung sama profesor saya. Aduh. Gitu jadinya. Iya, jadi ya udah akhirnya dan dia juga mengajarkan lebih percaya diri, lebih segala macam gitu. Nah belakangan setelah tahun kelima tuh baru kita lebih akrab gitu. Setelah satu hari tuh saya tuh pernah lagi agak sakit gitu. Terus dia mulai tuh marah-marah kayak gitu kan. Bicaranya udah. Akhirnya saya bilang, Profesor bisa diam nggak kamu? Oh my God. Galakan murid ya. Saya bilang, bisa diam nggak? Saya tuh lagi kerja, sekarang saya nggak bisa konsentrasi kalau mau ribut mulu gitu kan. Terus dia, oke, gitu. Terus akhirnya begitu selesai, saya samperin sama dia, saya bilang saya minta maaf gitu. Tadi saya lagi nggak enak badan, saya bicara nggak sopan gitu kan. Terus dia malah bilang, oh itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Saya tuh pengen kamu tuh marah katanya. Aduh kurang aja. Oh my God. Oh, yang pun begitu. Mungkin itu caranya ya untuk akhirnya itu Kang Afif bisa mengeluarkan ya, bisa mengeluarkan pendapat atau ekspresif. Mereka gitu, maunya responsif ya. Iya, kayak gitu. Iya gitu. So pemirsa, oh my goodness, di balik kesuksesan dan proses yang begitu panjang ternyata banyak orang di belakang layarnya Kang Afif yang sangat mencintai Kang Afif sehingga banyak kompor, provokator, tapi yang positif ya pemirsa, positif semuanya menuju ke sebuah kesuksesan dan kemajuan. Itulah Kang Afif Priyatna. Kita sambung lagi sesudah konser yang satu ini.
Oke, Kang Afif, saya mau tanya, saya dengerin choirnya tuh aransemennya tuh untuk saya keren banget. Biasanya kalau ya zamannya dulu itu choir itu biasanya cuman bagi 4 ya, SATB, sopran, alto, tenor, bass. Tapi kalau saya mencoba untuk ini, saya bukan musisi, jadi nggak bisa membandingkan gitu. Ini SATB apa enggak sih gitu. Terus deh gitu, siapa yang biasanya arrange itu? Kang Afifnya sendiri kah gitu, atau ada orang lain kah yang memang diminta untuk membuat arrangementnya itu? Terus bagaimana caranya membagi-bagikan suara itu? Either yang paduan suara BMS atau yang resonansnya itu. Karena kategorinya beda kan, BMS yang udah dewasa ya. Betul. Yang anak yang resonans kan choir anak-anak ya. Mana yang lebih sulit membagi, anak-anak atau yang dewasa? Silahkan. Ya, jadi kalau resonans kan emang masih treble voices gitu. Jadi suara treble itu hanya kalau di register suara tuh hanya sopran dan alto ya. Nah, kalau misalnya di yang dewasa karena ada laki-laki, ada tenor bass, jadi kita SATB. Nah, kita tuh beragam sih. Jadi ada yang hanya SATB 4 suara, jadi benar misalnya satu soprannya 1 suara, alto, tenor, bass. Ada juga misalnya sudah dipecah lagi dalam satu sopran itu kita bagi ada yang 3 atau 2 gitu. Jadi kemungkinan bisa jadi 12 suara seperti itu mungkin gitu ya. Tergantung si arranger atau komposernya gitu. Nah, di kami sendiri untuk arranger atau komposer kita sih sekarang banyak sekali bekerja sama dengan Ken Stephen namanya. Jadi itu arranger, komposer masih muda banget ya, masih kayaknya baru 20, mungkin tahun ini 26 apa 27, tapi dia sudah banyak menciptakan karya-karya yang bahkan sudah dibawakan oleh paduan suara di luar Indonesia. Gitu, seperti saya bilang tadi, saya waktu di California tuh nonton lagunya dia dibawain oleh choir dari sana di Amerika gitu. Terus dan banyak sekali seluruh dunia juga membawakan karya-karya dia ya, Ken Stephen. Terus sudah gitu juga ada beberapa lagi komposer lain dan arranger lain yang kita sering kerjasama sih gitu. Tadi siapa namanya? Ken Stephen. Orang Indonesia, orang Medan. Orang Medan. Orang Medan. Iya, berarti itu pemirsa yang Budiman dan Budiwati, kita semua pasti pengen tahu ya. Ya kan dari pengalaman, dari kita ngobrol-ngobrol santai ya mengenai paduan suaranya, dari pertamanya Kang Afif dari seorang arsitektur, terus kemudian tiba-tiba menjadi seorang konduktor. Pokoknya perjalanannya panjang banget dan seru banget. Nah, sekarang pemirsa pingin tahu, Kang, harapan apa yang terbersit di benaknya Kang Afif untuk dunia musik Indonesia saat ini? Ya, kalau saya sih sebetulnya kan kita sudah merintis ya, kalau kita bandingkan dengan 10 tahun atau bahkan 20 tahun lalu, kita sudah jauh lebih maju ya, lebih maju dalam pengertian dari segi kualitas maupun kuantitas ya. Jadi jumlah konser-konser atau jumlah orang-orang yang berminat belajar musik itu juga jauh lebih banyak dibandingkan dulu, dan secara kualitas tentunya juga kita bisa bandingkan misalnya kita lihat di YouTube tahun berapa dan sekarang sangat jauh sudah lebih bagus gitu. Nah, ini tentunya kita nggak muluk-muluk, asal kita terus berkembang dan tentunya support ya, jadi support dari kalau dari anak-anak ini dari orang tua gitu ya, dari orang tua, yang harapan kita bahwa kalau memang musik itu sudah menjadi pilihan bagi anaknya, selama kita lihat bahwa memang mereka punya kemampuan, itu saya rasa itu membuat anak itu happy dan malah bisa
bisa berbuat banyak untuk hidupnya gitu ya, dibanding kalau kita memaksakan mau jadi apa-apa gitu. Nah, kalau anak itu memang sudah ini, dan saya kalau nggak COVID ini menjamin bahwa dunia musik itu menjanjikan gitu ya. Ini karena COVID juga semua juga agak terganggu tentunya ya, tapi musik itu juga satu bidang yang banyak yang bisa diperbuat selain mengajar, tentunya tampil gitu kan. Terus ya sekarang apalagi zaman sekarang dikasih webinar atau segala macam gitu. Selama memang musik itu ditekuni secara serius gitu. Nah, itu mungkin support yang saya mengharapkan bahwa dari orang tua tuh pengertian akan dunia musik tuh lebih terbuka lah gitu. Jangan dianggap musik itu tidak ada musik yang sangat tidak menjanjikan, tidak ada masa depan gitu. Iya. Padahal sekarang orang-orang Indonesia tuh yang tajir-tajir kan, yang maksudnya musisi, artis-artis ya musisi ya gitu kan, mereka bikin lagu dan senang, itu kan ya itu salah satu contohnya gitu. Dan kalau kita menekuni musik klasik juga ya tekunilah dengan serius gitu, karena dengan ilmu yang kita punya kita juga bisa berbuat banyak gitu ya. Nah, itu mungkin itu dari situ. Dan ya saya sih mengharapkan kita nih yang pejuang tangguh istilahnya, kegiatan-kegiatan kita ini kan sebetulnya karena kita cinta sama musiknya gitu, jadi kita berbuat apapun asal tujuan kita tercapai demi kebaikan ya. Jadi selama kita tahu bahwa untuk saat ini memang pemerintah masih mungkin memprioritaskan hal-hal lain gitu. Meskipun kita lihat kalau di negara tetangga tuh kayaknya musik tuh udah ini banget itu gitu, tapi sudahlah, sekarang kita tetap percaya diri dan tetap belajar dan berusaha untuk ya berpikir bahwa apa yang kita berikan buat negara ini gitu. Dan mudah-mudahan kalau kita berpikir dari awal seperti itu, ada aja yang support gitu. Ya itu mudah-mudahan dengan itu semua tujuan agar cita-cita kita untuk musik Indonesia, khususnya mungkin musik yang sangat segmented ya, kayak musik klasik atau paduan suara, itu bisa langgeng dan bisa tambah maju gitu. Itu aja sih. Surat putus ujung dua,
Oke. dua hal ya tadi ternyata ya Mbak Gaby ya. Dua hal Iya. yang saya lihat dari awal tadi itu ada passion dan ada Mhm. penguasaan materi secara mendalam sehingga pentransferan ilmu tadi itu benar-benar dirasa sama anak-anak dan orang tua. Anak-anak merasa orang tuanya maju di bidang musiknya, sehingga kan orang tua kan selalu pengen ya anaknya pinter tapi juga seimbang antara otak kanan otak kiri. Itu sangat dipegang sama orang tua. Kalau anaknya itu musiknya juga jago, pasti dia untuk apa ya Akademiknya juga jago. sosialnya, Mhm. Oh ya, akademiknya, ya. Mhm. sosial, akademik semua itu berkesinambungan jadi satu, menjadi anak yang menjadi harapan orang tua kayak gitu ya. Jadi Nah, itu yang diharapkan oleh Kang Afif kepada orang tua. Ya, orang tua yang berada di Indonesia, mungkin anak-anaknya yang punya atau tertarik dengan musik, ya tolong dibukakan pintunya ya. Dan iya. tempatnya supaya bisa berkembang musik yang di ininya kan yang didalami oleh masing-masing anak ya. Jadi bisa lebih berkembang. Nah, tempatnya kemana gitu loh kalau banyak yang tertarik Kang Afif, ayo kemana nih? Ada di Ada mana? Jadi promosi. pemirsa di mana saja berada, Mbak boleh Gaby dong. mungkin bukan cuman para ini kan kita kan di dunia ini ya apa namanya vintage world, mungkin Vintage para world. kakek neneknya semuanya juga Iya, mensupport selain orang itu tuanya. dia. Heeh. Iya, betul. Iya, Sebab iya. mereka mendapat info ini jangan sampai mereka terus penasaran nggak tahu mau kemananya. Kemana. Sekalian aja kita kasih informasinya. Iya. Kalau nggak salah somewhere di Kertanegara gitu, Kang Afif. Betul. Jadi ya itu yang seperti saya sampaikan, jadi tahun 2007 itu kita mendirikan Resonance Music Studio itu. Jadi emang ini satu lembaga, satu institusi yang kegiatannya tidak hanya kita punya pertunjukan apa segala macam, tapi juga kita ada proses pembinaan atau pendidikan gitu. Jadi kita memberikan pengajaran musik ya, ada vokal, ada instrumental gitu. Terus juga dari gitu juga kita kan emang membawahi yang tiga grup itu, Resonance Children's Choir, terus Batavia Medical Singers, dan terutama itu yang Jakarta Concert Orchestra itu gitu. Nah, jadi kalau yang orang maksudnya yang udah dewasa masih tertarik gitu bisa ke Jakarta Concert Orchestra ya? Kalau yang main instrumen ya? Iya, pemain instrumennya. Kalau yang nyanyi, ini sebenarnya kalau saya boleh cerita nih ya, yang yang ambil kursus di Resonance itu usianya tuh dari umur berapa? 4 tahun sampai 80 tahun ada loh. Wow. So cute. Gitu. Jadi sedini itu ya mereka sudah bisa dilatih ya? Ya. Kita ada di Resonance Children's Choir juga sebetulnya ada yang namanya kelas runai. Itu untuk anak-anak yang 5 sampai 8 tahun. Saya dengar juga kalau nggak salah ada satu guru atau memang ada departemennya yang jika ada anak berkebutuhan khusus yang tertarik untuk mendalami musik atau menyanyi, sekolah musiknya Afif ini juga mau melayani mereka ya? Ini sebetulnya masih belum secara secara resmi formal. Kita ini betul, dan karena kita sendiri masih lihat case by case gitu. Jadi kalau kelihatannya ininya karena kita bukan spesialisasi di situ sebetulnya gitu. Hanya kalau kita memang mencoba gitu. Jadi ya kita ya nggak ada salahnya gitu ya kalau memang ternyata ada gurunya yang cocok gitu bisa menghandle itu seperti kita ini, tapi ya kita memang dari awal bilang bahwa kita memang bukan spesialisasi di situ sih gitu. Tapi mungkin nanti akan dijajaki lagi ya, supaya nanti di kemudian hari mungkin akan lahir lagi satu tempat khusus, satu segmen baru khusus ya. So tapi pemirsa, gimana Mbak Ella? Artinya bahwa banyak parents, orang tua di Indonesia yang berharap ini untuk anaknya dididik secara mungkin tadinya mungkin mau informal, lalu lama-lama jadi formal dan berharap ke sekolahnya Kang Afif ini ya, Mbak Gaby, Mbak Merina. Iya.
Ya, bersyukurlah kita untuk itu ya. Moga-moga jaya terus Kang Afif dengan Amin, insya Allah ya. semua karya-karyanya. Amin. Iya, amin. Oke. Oke pemirsa, kita jumpa lagi di segmen berikutnya yang lebih seru lagi.
hitam di hati yang sedang gelisah. Daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan semusim yang lalu, sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu, Matahari segera berganti. gelisah ku menanti tetes embun pagi. Tak kuasa ku memandang datangmu matahari. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu, Matahari segera berganti. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Pasti berlalu. badai pasti berlalu, Pasti berlalu. badai pasti berlalu, Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Oke, kita kembali lagi dengan Kang Afif Priyatna. Kang Afif, beberapa waktu yang lalu sempat kami mendengar bahwa Kang Afif ini dapat penghargaan dari pemerintah Austria. Nah, iya. Kita Iya. iya, pengen tahu kita penghargaan apa itu, terus apakah Kang Afif orang pertama yang mendapat penghargaan itu? Terus sekalian deh untuk menutup bincang-bincang seru kita pada pagi di Jakarta ini dan malam hari di Washington DC. Sebenarnya masih kepengen ngobrol, tapi takutnya sudah kemalaman di Washington DC dan para vintage world kita mulai mengantuk. Tapi yang pasti besoknya mereka pasti akan nonton kembali di YouTube kami. Jadi pertanyaan terakhir pasti kita kepengen tahu kegiatan apa Kang Afif yang dilakukan oleh ketiga grup ini yang diasuh oleh Kang Afif selama masa pandemik. Silakan Kang Afif, pertanyaan yang pertama dulu. Ya, jadi di awal tahun ini Wakil Dubes Austria itu menghubungi saya katanya bahwa saya akan menerima penghargaan Decoration of Honor in Gold gitu. Jadi ini memang satu penghargaan dari pemerintah Austria bagi orang-orang yang telah
berjasa kalau di situ untuk Austrian Service, jadi untuk orang-orang yang telah mungkin membantu ya pemerintah Austria, entah itu membantu mempromosikan negaranya atau mungkin teknologi atau musik gitu. Nah, saya tuh kebetulan mungkin yang dinilai adalah saya yang menurut mereka adalah saya telah mempromosikan atau mungkin membantu memperkenalkan budaya Austria di Indonesia, dan juga mungkin kan kalau misalnya saya di internasional juga pasti disebut-sebut tuh kan saya pernah sekolah di Austria, saya pernah sekolah di Austria gitu. Jadi mungkin itu, dan itu saya kan sebetulnya juga selama di Jakarta ini selalu memang ada kerjasama terus dengan Kedutaan Besar Austria gitu. Jadi waktu tahun berapa selalu kalau mereka tuh mengadakan satu acara, event, terus kadang-kadang mereka juga minta bantuan kita untuk misalnya ada nggak nih musisi yang bisa tampil, ada nggak ini bisa nggak TSC tampil gitu, kayak gitu-gitu deh. Gitu. Jadi memang kita ada kerjasama yang cukup baik dengan Kedutaan Besar Austria di sini, dan kami juga kan selalu memang sering sekali menampilkan karya-karya komposer Austria ya di beberapa konser gitu. Itu kayaknya dari situlah mereka memberikan penghargaan pada saya gitu. Dan saya sendiri tidak mencari tahu gitu, maksudnya yang betul-betul, karena mereka tuh ada penghargaan tuh macam-macam gitu ya. Jadi yang seperti yang saya dapat itu, nah saya nggak tahu gitu itu tuh ada siapa gitu. Tapi setahu saya ada juga, tapi dalam bidang teknologi dan gitu. Itu salah satu ilmuwan kita gitu, dan dia pernah belajar di Innsbruck gitu di Austria. Saya sendiri juga nggak terlalu tahu gitu. Jadi siapa aja, dan saya juga kan nggak kepo ya nanya si wakil dubesnya siapa aja sih yang pernah kayaknya gimana gitu kan. Terus kayaknya kok kenapa sih lo pengen tahu aja gitu. Jadi saya nggak nanya juga. Cuma yang saya dapetin dari internet, misalnya orang Indonesia itu baru orang itu yang dapat. Tapi untuk science dan teknologi kalau nggak salah gitu. Nah, setahu saya juga dulu ada menteri menteri-menteri yang pernah dapat, tapi saya nggak tahu itu gelarnya apa yang didapat gitu, penghargaannya apa gitu ya. Ya, dan buat saya sih ini merupakan satu kehormatan ya untuk dapat penghargaan, apalagi dari pemerintah Austria gitu, dan saya kan memang amat sangat ada relasi sejarah dengan mereka, jadi ya itu melengkapi bersyukurnya saya gitu dikasih penghargaan seperti itu gitu ya. Nah, ini sebetulnya penghargaan ini juga sudah disampaikan dari awal tahun, tapi karena kondisi pandemi ini jadi akhirnya baru dikasih beberapa bulan yang lalu ya. Nah, itu juga melihat juga mereka bahwa selama pandemi ini kok saya juga masih sering-sering konser gitu ya. Jadi secara di awal waktu tahun kemarin tuh bulan April gitu, kita kan sebetulnya di konser terakhir tuh waktu sama BMS tuh di bulan Maret tuh ya, itu konser terakhir gitu. Terus setelah itu gitu kan kita ngajar juga tadinya nggak ada online gitu, jadi kita dulu waktu begitu ada dulu namanya apa sih ya, bukan PPKM, namanya apa dulu tuh ya. Nah itu betul, kita kan langsung PSBB langsung, kita nggak bisa kemana-mana kan. Nah tapi saat itu saya langsung sama manajemen bilang, ini kita nggak bisa terus-terusan dalam ketidakpastian gitu, sementara waktu berjalan terus dan kita tidak tahu ini pandemi kapan selesai gitu. Jadi kita harus tetap melakukan aktivitas sebisa mungkin. Anak-anak tuh jangan sampai ada nganggur gitu, dan kegiatan musiknya justru dengan musik itu mereka bisa lebih mengisi waktu dengan baik gitu ya, dan sudah tahu semuanya bahwa musik itu menyehatkan gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun kita berusaha. Nah akhirnya kita tanya sama murid-murid
siapa yang bersedia mau online, ternyata hampir semua mau gitu. Jadi Oh. akhirnya kita terutama anak-anak ya. Nah, yang orang tua yang ada beberapa tuh yang memang ya punya keputusan ya mereka cuti dulu. Tapi hampir semua yang anak-anak atau remaja atau dewasa yang memang bisa, mereka tetap sampai sekarang tuh masih online les gitu. Wow. Gitu. Jadi karena saya juga memikirkan ini guru-guru yang bekerja pada kami gitu ya untuk gimana caranya biar mereka tetap dapat penghasilan, ya itu kan itu juga kami sangat khawatir ya gitu. Nah ternyata alhamdulillah sih, jadi malah ada beberapa guru tuh yang muridnya benar-benar utuh, jadi nggak ada yang berkurang dari waktu sebelum pandemi dan selama pandemi gitu. The day we arrive on the planet and thinking step into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find that can never be found. When the sun rolling high in the sapphire sky, each great and small on the endless round, the circle of life, and it moves us all to the red and gold, through faith and love.
Terus mulai di sebulan setelah setelah pandemi itu saya mulai, ya kan kita kan sebagai musisi itu kadang-kadang nggak betah gitu kalau nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, satu jalan yang bisa memang kita cuma bisa bikin virtual concert gitu. Nah, akhirnya tahun kemarin memang kita konsernya sempat ketunda gitu ya, maksudnya dalam segi biasanya kita mungkin dalam setiap berapa bulan konser, ini enggak gitu. Tapi kita masih bikin kayak single-single gitu, kita keluarin dalam bentuk virtual gitu kan. Nah, mulai Agustus saya bilang, kayaknya kondisinya udah mulai ketahuan nih seperti apa. Akhirnya saya bilang, udah kita bikin semacam live streaming concert gitu. Jadi waktu itu dengan JCO, saya udah mulai tuh. Kan JCO relatif aman lah. Mereka kan main yang strings tuh hanya main gini, nggak keluar dari kalau penyanyi itu kan ya keluar dropletnya dari mulut, dari mana gitu kan nyanyi, apalagi kalau mesti kita ngomong nyanyi dengan teks yang jelas ya, mau nggak mau itu kan semua tuh droplet tuh ya bisa gitu. Jadi saya pikir ya udah dulu saat itu yang orkes yang bisa kita mulai, kita konser dulu dengan orkes itu bulan Agustus kalau nggak salah, Juli gitu. Nah, mulailah dari situ kita melihat situasi ini kayaknya juga nggak tidak memungkinkan, jadi kita memaksa kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Nah, akhirnya saya melihat, aduh kita kan selalu bikin produksi ini kita disiarinnya di kanal kita di YouTube ya, dan orang memang dapat mengakses itu secara cuma-cuma gitu. Hanya saya bilang, kita mau sampai kapan? Kita nggak tahu loh ini pandemi sampai kapan gitu. Dan akhirnya saya bilang kita mungkin bisa mulai mendidik orang-orang di sini untuk memang sekarang menontonnya memang secara virtual gitu, menontonnya secara online. Jadi akhirnya saya tuh terinspirasi dari Metropolitan Opera di New York dan juga Berlin Philharmonic ya di Jerman, mereka punya digital concert hall gitu. Jadi penonton tuh dari mana aja bisa mengakses gitu, dan mereka harus berlangganan kalau di sana ya. Nah, saya bilang ya kita mungkin untuk berlangganan kita agak susah karena kita sendiri produksi kan masih nggak sering ya. Jadi kita bilang tetap kita bikin aja. Akhirnya kita bikin platform JCO Digital Concert Hall gitu. Nah, disinilah kita jadi punya. Saya rasa ini kayaknya baru pertama ya di Indonesia bahwa satu institusi punya platform yang memang akhirnya kita menjadikan platform ini sebagai tempat untuk menonton pertunjukan kami gitu. Nah itu kita mulai debutnya tuh mulai September kalau nggak salah tahun lalu atau Oktober, itu pertunjukan BMS pertama. Memang di awal tuh kan namanya juga teknologi ya, selalu ada trouble apa gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kita atasin, dan ini udah pertunjukan keberapa kali kita menggunakan platform ini dan berbayar gitu. Nah kita jadi memang harga tiketnya kalau nggak salah 50.000 kalau nggak salah untuk satu ini, dan tidak bisa dipakai untuk beberapa device, hanya oleh satu device gitu. Jadi saya cuma ingin mendidik bahwa orang-orang juga bisa menghargai hasil kreasi, hasil satu produk yang memang butuh cost ya. Jadi kan kita bikin produksi ini kan perlu biaya gitu, dan kalau orang kita nih kadang-kadang kalau udah biasa gratis sudah nggak menghargai gitu kadang-kadang ya gitu, nggak semua sih, cuman ada kecenderungan ke sana. Jadi begitu udah gratis mereka nggak mau lagi bayar, ngapain kalau udah gratis gitu kan, kita udah biasanya gitu kan. Nah gitu, nah itu yang saya hindari. Jadi mereka tetap harus ada, kita didik agar mereka selalu menghargai, karena kita semua belajar, dan belajar itu juga perlu waktu dan perlu biaya. Dan satu pertunjukan itu juga kita tuh bikin satu kreasi ini kan kita juga ada prosesnya, dan kalau dinilai dari nilainya ya itu kan sebetulnya sangat tidak bisa dengan uang ya satu kreasi itu gitu. Nah ini makanya jadi kita berusaha agar bagaimana mendidik orang untuk tetap menghargai produk satu kreativitas gitu ya. Tentunya memang fasilitas yang diadakan juga kan kita tidak bisa memberikan mereka secara live gitu, tapi memang bukan kita nggak mau, tapi memang kondisinya yang nggak bisa gitu. Tapi setidak-tidaknya buat kami ini sendiri
si anak-anak ini tetap berkreasi, tetap bisa belajar. Ini kan kalau kita konser nih, kan lagu-lagu baru semua kan, dan mereka belajar gitu. Dan kita belajar online ya setiap. Jadi aktivitas selain mengajar yang di Creational Music Studio, nah anak-anak TRCC ini dan anak BMS itu masih melakukan latihan online rutin. Nah kayak saya tuh sekarang ini mau ada konser bulan November Sanguinis Coraliensis. Nah itu tiap hari Rabu sampai Sabtu saya melatih secara online anak-anak BMS gitu. Nah, CTRCC juga sama, setiap hari Sabtu mereka guru-gurunya pelatihnya latihan sama ini secara online gitu. Jadi itulah salah satu cara selama pandemi ini gimana kita tetap bertahan gitu. Dan saya bersyukur karena supporter kita, sponsor kami yang biasanya memberikan support dukungan ketika sebelum pandemi masih mau memberikan di saat pandemi. Itu yang kami syukuri banget, dan mudah-mudahan yang konser ke depan masih makin banyak juga yang mau mensupport atau mau kerjasama lah gitu ya sama kami. Ya kita gimana caranya ya pokoknya si platform ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar terus bisa ada pertunjukan dan orang pun ya bisa terhibur dengan apa yang kita sajikan gitu loh. Jadi ya ini insya Allah memberikan manfaat dan kebaikan yang baik untuk kita semua gitu. Amin. Amin. Aduh, Mas Kang Afif, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk sama-sama. Saya juga terima kasih. Iya, ceritanya sangat berguna bagi kami bahwa semua yang dilakukan dengan passionate dan pendalaman dari materi itu sendiri sangat bagus. Jadi disitulah orang-orang lalu makin lama mencari dan akhirnya seperti sekarang inilah adanya BMS, The Resonance, Jakarta Konser Orkestra, dan Mas Afif sendiri. Terima kasih sekali dan terima kasih sudah mau datang ke Vidra. Terima kasih banget. Dengan senang hati saya terima kasih. Sudah mau berbincang-bincang dengan Video Radio Iya. Salt and Pepper Washington DC. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat juga. Begadang jangan begadang kalau tiada hatinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kalau terlalu banyak begadang, kamu jangan darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan datang. Darilah itu sayang ibadah, jangan begadang setia. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada punya. Kalau terlalu banyak
badan, jangan begadang setiawan. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Selamat malam Washington DC, selamat pagi Indonesia. Video Radio Salt and Pepper masih menemani Anda live dengan Rina di sini. Sobat, hari demi hari kita lalui dengan tanpa sadar bahwa kita membuat sebuah sejarah. Dan sejarah yang kita goreskan merupakan rangkaian dari sejarah yang ditorehkan oleh dunia. Berikut adalah hari-hari yang menoreh sejarah itu. Hari Dokter Indonesia, Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hari Kanker Payudara Sedunia, Hari Listrik Nasional, Hari Penerbangan Nasional, Hari Blogger Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Hari Korps Pegawai Republik Indonesia, Hari Keuangan, World Usability Day, Hari Vegetarian Sedunia, dan Hari Kerohanian. Memang minggu ini adalah hari-hari yang sangat indah dan istimewa. Ella, Kebi, Rina, serta sobat setia Video Radio Salt and Pepper dengan gembira mengucapkan selamat ulang tahun. Dan bagi Vintage World yang merayakan hari pernikahan, selamat merayakan hari pernikahan. Sekali lagi, Video Radio Salt and Pepper mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat hari pernikahan kepada semua Vintage World dimanapun berada. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan berbahagia selalu. Dan, of course, God bless you all. Many nights we pray with no proof anyone could hear, and our hearts are hopeful souls we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We are moving mountains long before we could. There can be miracles when you believe. The hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, when praise so often proved in vain, hope seemed like the summer bird to swiftly float away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain, seeking fate and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe.
Selamat malam Washington DC, selamat pagi Indonesia. Video Radio Salt and Pepper Washington DC, episode 35 live dengan Ella di sini. Sahabat setia Salt and Pepper, kita sudah menikmati alunan musik klasik sampai modern dengan balutan orkestra cantik khas persembahan Kang Afif Priyatna Part 2. Terima kasih sudah bergabung dan mengikuti seluruh acara Video Radio Salt and Pepper Washington DC episode 35. Semoga kita semua bisa bertukar informasi dan menyambung tali silaturahmi di mana saja kita berada. Terima kasih tak terhingga kepada seluruh sahabat kesayangan Video Radio Salt and Pepper Washington DC, khususnya Kang Afif Priyatna yang telah mendukung produksi kami episode 34 yang lalu dan episode ke-35 ini. Ya, kami tak akan pernah berhenti berkarya dan menemani Anda semua di mana saja berada. Nafas kami adalah nafasmu. Celoteh kami adalah alunan cinta untukmu. Dan harapan kami ada di kehidupanmu. Dengan segala kerendahan hati, kiranya sobat setia dapat memberikan sedikit pencerahan kepada kami melalui komen di YouTube kami. Tuliskan orkestra jika sobat menyukai Video Radio Salt and Pepper, atau tuliskan Symphony and Orchestra jika sobat suka banget dengan siaran Video Radio Salt and Pepper. Namun demikian, semua kritik membangun akan selalu kami terima dengan hati terbuka agar video radio kesayangan sobat setia akan terus mengudara, menghibur hati yang lara. Ungkapan syukur dan terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah bergabung melalui YouTube. Jangan lupa klik tanda subscribe-nya, komen, like, and share dengan teman-teman lainnya, saudara ataupun kerabat. Tetap setia bersama Video Radio Salt and Pepper yang tayang setiap 2 minggu sekali, Jumat pukul 8 malam waktu Washington DC, atau Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf, beribu maaf jika ada kata-kata yang terucap yang salah. Kami hanya manusia biasa, tak urung dari segala kesalahan. Kini tiba saatnya Ella, Rina, Tessa, dan Gaby mohon diri. Akhirnya, From the bottom of our heart to you. Sampai jumpa 2 minggu dari sekarang. Video Radio Salt and Pepper episode ke-36. Tepatnya pada Jumat 19 November 2021 jam 8 malam di Washington DC seperti biasa, atau Sabtu 20 November 2021 jam 8 pagi di Indonesia, waktu Indonesia Barat. Kita akan bergoyang bersama Dangdut Amerika. Video Radio Salt and Pepper akan mengudara secara istimewa, menaikkan imun sobat setia, menghibur para vintage world beserta keluarga. Pemirsa, jangan pernah lelah berinspirasi, jangan pernah lelah menginspirasi, jangan pernah lelah berkarya, semesta menjaga.